Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi semester 6. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati Oktaviani MM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota yang dimana saling bekerja sama dalam pembuatan video ini. Dan inilah video presentasi dari kami. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Aulia Putri Adinda 21 10 11 20 0809. Selanjutnya Apriliana Putri Herawati 21 10 11 20 12 65. Lalu Farah Kamila Farhansyah 21 10 11 20 11 91. Dan materi presentasinya mengenai sistem pengendalian kinerja keuangan pada PT Bank Mandiri. Ada 7 pembahasan. Yang pertama, profil PT Bank Mandiri. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan PT Bank Mandiri. Yang ketiga, penganggaran dan keuangan. Yang keempat, pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi kinerja. Yang keenam, pengertian sistem pengendalian kinerja keuangan. Yang ketujuh, perbandingan kondisi PT Bank Mandiri dengan teori sistem pengendalian kinerja keuangan. Profil PT Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998. Pada saat itu, pemerintah sedang berusaha menanggulangi krisis ekonomi regional sejak tahun 1997. Salah satu caranya adalah pemerintah Republik Indonesia melakukan restrukturasi bank, baik bank umum, swasta, ataupun pemerintah dengan bantuan International Monetary Fund atau IMF, Bank Dunia dan Asia Development Bank atau ADB. Bank Mandiri juga mengalami restrukturasi di mana 4 bank pemerintah yang berbeda digabungkan bersama dalam satu bank. Penggabungan atau merger 4 bank tersebut dengan Bank Mandiri akhirnya dilakukan pada tanggal 31 Juli tahun 1999. Visi, misi, dan tujuan Bank Mandiri. 1. Visi: menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Misinya yaitu menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Tujuannya yang pertama, untuk memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Yang kedua, Bank Mandiri berupaya untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan memberikan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan bank. 3. Penganggaran dan keuangan PT Bank Mandiri. Penganggaran dan keuangan PT Bank Mandiri pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan laporan keuangan, Bank Mandiri berhasil mencapai laba bersih sebesar 55,06 triliun, meningkat 33,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini didorong oleh dana murah seperti tabungan dan giro yang tumbuh 7,05%, mencapai 1.171,7 triliun, serta rasio dana murah yang mencapai 74,3% secara konsolidasi dan 79,4% secara bank. Selain itu, Bank Mandiri juga berhasil meningkatkan pangsa pasar kasa di antara industri perbankan menjadi 21,72%. Dalam laporan keuangan, Bank Mandiri juga melaporkan bahwa rasio NIM mencapai 5,48%, menunjukkan tingkat profitabilitas yang stabil. Kinerja ini juga didukung oleh konsistensi Bank Mandiri dalam mengimplementasikan strategi bisnis yang telah disusun secara komprehensif serta kemampuan dalam mengoptimalkan transformasi digital pada hampir 57%. Laporan keuangan konsolidasi
Konsolidasian PT Bank Mandiri Persero Tbk dan entitas anaknya untuk periode 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki total modal sebesar 221.288.279 juta pada 31 Desember 2023 dan 273.952.880 juta pada 31 Desember 2022. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan remunerasi individu dengan kinerja Bank Mandiri, kinerja unit kerja dan kinerja individu, serta metode yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan bahwa kinerja key performance indicator yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi. Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai based on performance, kinerja unit kerja dan kinerja bank secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Secara umum, dalam mengimplementasikan total reward, Bank Mandiri memberikan gaji, penyesuaian gaji setiap tahun, tunjangan hari raya atau THR, uang pelaksanaan cuti tahunan, dan uang cuti besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 tahunan. Pengawasan dan evaluasi kinerja. Proses pelaksanaan penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja direksi dapat dilihat dari pencapaian key performance indicator, direksi secara individu, serta KPI direksi secara kolegial yang dinilai oleh pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Dewan Komisaris menilai direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik di sepanjang tahun 2021. Hal ini terefleksi antara lain dari peningkatan pesat pada penyaluran kredit Bank Mandiri secara konsolidasian hingga 8,86% menjadi 1.550,16 triliun di 2021. Direksi juga cermat dalam mengarahkan fokus pembiayaan di sektor usaha yang memberi imbal hasil tinggi, mampu mengoptimalkan kontribusi kantor regional dan dalam hal penyaluran kredit, serta menumbuhkan kredit investasi dengan wholesale sebagai motor pendorong utamanya. Sistem pengendalian kinerja keuangan. Sistem pengendalian kinerja keuangan adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan suatu organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi agar dapat mencapai efisien, efektivitas, dan keberlanjutan. Sistem pengendalian kinerja keuangan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi, meminimalkan risiko keuangan, dan memastikan akuntabilitas. Melalui adanya sistem ini, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan akurat. Sistem pengendalian kinerja keuangan membantu manajemen dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja keuangan organisasi secara keseluruhan. Perbandingan kondisi PT Bank Mandiri dengan sistem pengendalian kinerja keuangan. Dalam teori sistem pengendalian kinerja keuangan, Bank Mandiri telah mengembangkan beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Salah satu strategi yang digunakan adalah penggunaan teknologi digital seperti mobile banking untuk meningkatkan sumber pendanaan, mengurangi biaya operasional, mengurangi resiko kredit, dan meningkatkan keuntungan. Analisis yang dilakukan pada PT Bank Mandiri menunjukkan bahwa penggunaan mobile banking telah meningkatkan pendapatan dari biaya berbasis fee, namun tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Dalam analisis perbandingan kinerja keuangan, Bank Mandiri telah dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri dan Malayan Bank BHD atau MyBank. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Mandiri Syariah, tetapi tidak secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan MyBank. Kinerja keuangan Bank Mandiri juga dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, dan ditemukan bahwa Bank Mandiri
memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dalam beberapa aspek seperti rasio ROA dan LDR, namun tidak dalam aspek lain seperti rasio NPL. Dalam sintesis, PT Bank Mandiri telah mengembangkan strategi dan struktur organisasi yang efektif untuk mengendalikan kinerja keuangan. Penggunaan teknologi digital dan struktur organisasi yang efektif telah membantu bank dalam meningkatkan kinerja keuangan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.